Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing tentang perawatan mobil. Mungkin buat teman-teman nggak asing lagi ya dengan istilah nano keramik atau nano coating. Nah, secara simpelnya ini tuh menambahkan satu lapisan tipis sih karena cuman hitungannya mikron ya, yang bisa melindungi clear coat dari cat mobil supaya lebih awet dan jadi punya efek hydrophobic atau efek daun talas. Buat teman-teman yang pengen praktis dan nggak mau dikerjain sendiri, teman-teman tinggal cari bengkel detailing dan teman-teman tinggal beli paket nano coating. Di mobil gue yang sebelumnya ini, gue sempet nano coating, tapi udah lama banget ya. Ini mobil tahun 2013 dan sekarang udah dijual. Dari pengalaman gue, nano coating yang biasanya ada di bengkel detailing itu tuh tetap nggak bisa permanen ya. Efek hydrophobicnya ini ada umurnya. Biasanya setiap 6 bulan sekali harus diaplikasikan ulang. Biasa mereka sebut dengan maintenance. Jadi gue pikir dibanding gue harus keluar dana yang cukup besar ya kalau misalnya nano coating di bengkel detailing. Jadi gue pikir cari solusi apa ya yang bisa gue kerjain sendiri di rumah. Tentunya dengan biaya yang lebih murah. Nah, makanya gue mau sharing produk ini supaya siapa tahu ya bisa kepake juga buat teman-teman. Tapi yang jadi kelebihan produk ini adalah pengaplikasiannya yang sangat mudah. Nanti bakal gue jelasin di video ini. Untuk durability-nya menurut gue cukup baik ya, karena gue biasa aplikasi ulangnya itu sekitar 2-3 bulan sekali. Ini dia produknya, spray keramik coating dari Moji Moji. Satu botol ini harganya hanya 100 ribuan, jadi dengan durability sekitar 2-3 bulan menurut gue worth it banget ya. Untuk setiap pembelian satu botol Moji Moji ini teman-teman bakal dapet lap microfiber gratis. Ada bordiran Moji Mojinya juga. Sekarang gue tunjukin cara pakainya. Ini gampang banget karena teman-teman tinggal semprotkan aja ke panel bodi mobil. Spraynya nggak perlu terlalu banyak, yang penting merata dan kena ke semua bagian panel. Setelah selesai di spray, teman-teman bisa lap dengan microfiber. Usahakan mengelap dengan satu arah, jadi jangan diputar-putar ya lapnya. Nah, setelah kira-kira merata, kemudian teman-teman ambil lap microfiber yang lain untuk membersihkan sisa-sisa spray nano keramiknya tadi. Setelah dibersihkan dengan lap kedua, harusnya begitu teman-teman pegang permukaan catnya, biasanya lebih licin dibanding sebelumnya. Untuk pengerjaannya sendiri ini per panel ya, jadi jangan sampai di spray dulu satu body semua, kemudian baru dilap, karena takutnya keburu kering. Nah, ini caranya kurang lebih sama ya, diulang seperti tadi. Jadi teman-teman wajib siapin 2 lap microfiber. Yang satu untuk meratakan aplikasi produknya setelah disemprot. Dan untuk microfiber yang kedua itu untuk membersihkan sisa-sisanya sampai sama sekali nggak ada sisa ya di atas cat mobilnya itu. Karena kalau misalnya nggak dibersihkan sampai betul-betul bersih, itu bakal menyisakan lapisan yang kurang enak dilihat ya. Dan lapisan itu kalau misalnya udah kering, itu bakal lebih susah lagi dibersihkannya. Tapi memang setelah berapa kali cuci juga, itu bakal menipis dan akan hilang sendiri. Selanjutnya caranya masih sama, sebetulnya tinggal diulang-ulang aja sampai ke seluruh bagian bodi mobil, mulai dari sisi kanan, kiri, belakang, dan juga bagian depan. Nah, biasanya untuk maintenance nano keramik ini, gue punya satu produk lagi yang bakal gue jelasin di video selanjutnya. Jadi untuk cuci reguler misalnya setiap 1 bulan sekali, gue aplikasikan produk maintenance-nya. Jadi untuk yang nano keramik spray ini, gue belum apply ulang karena sebetulnya udah habis produknya. Karena ini kan gue pakainya udah lama ya, dari sebelum ganti mobil ke Baleno 2022, gue udah pakai produk ini. Makanya karena gue udah merasakan kualitasnya cukup baik sebanding dengan harganya, makanya gue berani untuk rekomendasikan. Nah, karena ini gue aplikasikan ketika mobilnya waktu masih baru ya, jadi untuk paint correction-nya menurut gue belum terlalu perlu ya, karena kontaminannya belum banyak dibanding dengan mobil yang udah dipakai
berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman bakal aplikasiin di mobil yang udah pernah dipakai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, teman-teman harus paint correction dulu. Maksudnya membersihkan permukaan cat dari segala kotoran kayak aspal atau kontaminan lainnya supaya waktu dikasih nanokeramik itu bisa menempel dengan baik. Sebetulnya bisa aja sih ini mau dipoles dulu juga, tapi gue pikir clear coat mobil itu kan ada batasnya ya lapisannya, jadi gue nggak mau terlalu sering poles-poles pakai mesin. Mungkin nanti setelah mobilnya berusia sekitar 1 tahun ya, gue bakal coba pakai mesin poles supaya lebih bikin catnya lebih wet look ya. Karena dari yang gue pernah coba di mobil gue yang sebelumnya, sebetulnya tanpa nanokeramik pun yang bikin catnya lebih wet look itu dari proses poles. Jadi kayak lebih kayak cermin ya, kayak mirror finishingnya itu lebih jelas lagi. Ini dari pengalaman gue aja ya, karena gue jujur awam di dunia detailing. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu gue memang salah. Alasannya kenapa gue lebih milih untuk nano coating sendiri seperti ini dibanding ke bengkel detailing. Yang satu karena alasan budget ya. Gue pengen lebih hemat aja ya, karena gue pikir kalau misalnya nano coating itu kan pasti jutaan ya. Sedangkan ini dengan modal ratusan ribu bisa dapat hasil yang kurang lebih sama. Hanya mungkin proses reapply atau aplikasi ulangnya harus lebih sering dibanding dengan nano coating yang di bengkel detailing. Dan gue pikir sekalian untuk olahraga juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sibuk dan gak sempet kayak gini, perawatan sendiri ya better langsung ke bengkel detailing aja. Kalau dari pengalaman gue waktu pasang nano keramik coating di mobil gue yang sebelumnya, itu kena biaya sekitar 2,4 juta. Dan ada free maintenance selama 2 tahun. Atau dengan reaplikasi setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya satu kali aplikasinya itu hanya 600 ribu. Dikali 4, tapi gue bayarnya di muka. Jadi untuk maintenance-nya itu gue nggak bayar lagi ya, walaupun sebetulnya sama aja gue udah bayar di awal. Satu lagi kelebihannya, kalau misalnya teman-teman milih untuk aplikasikan sendiri dengan produk seperti ini, selain penggunaannya juga gampang, jadi kalau misalnya teman-teman merasa efek hidrofobiknya udah mulai berkurang, air jadi nggak cepet turun waktu hujan, dan juga kotoran lebih cepet nempel, dan kalau udah nempel susah dibersihin, teman-teman tinggal aplikasikan ulang aja. Caranya gampang dan cepet. Ini biasanya gue aplikasi pasti setelah cuci mobil. Tapi bukan pakai produk yang ini ya, pakai produk yang satu lagi. Itu biasa gue aplikasikan setiap cuci mobil. Nah, gue cuci mobilnya juga biasa sekitar 1 bulan sekali. Paling cepat 2 minggu. Kenapa jarang nyucinya? Karena memang mobilnya juga jarang dipakai, lebih banyak di garasi. Nah, ini dia hasil akhirnya. Kalau dilihat lebih mengkilap dan juga kalau dipegang itu lebih licin. Tapi jujur memang ini nggak semengkilap kalau dipoles dulu. Tapi ya udah deh, nanti mendingan polesnya setelah 1 tahun aja supaya clear coatnya nggak habis. Nah, ini kalau misalnya kena hujan atau kena air di permukaannya itu, airnya bakal cepet turun, jadi bikin water beads. Dan ini penampakannya di mobil yang udah usianya sekitar 10 tahun. Bisa tetap mengkilap dan bagus kalau terawat dengan baik. Untuk yang Picanto ini udah gua poles ya, jadi bakal lebih mengkilap. Nah, ini hidrofobiknya betul-betul bagus ya menurut gua. Jadi kalau misalnya waktu hujan kena cipratan lumpur dari ban, teman-teman tinggal siram aja pakai air dan kotorannya otomatis turun. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk link pembelian produk, teman-teman bisa cek juga di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.